Kan nama saya Ahmad Zeni Fertanto dengan NPWP 517241005 dan saya dari kelas ADDGA. Oke, tanpa berlama-lama lagi. Oke, jadi di sini saya akan kerjakan tugas dari pertemuan sebelumnya, yaitu minggu lalu. Di sini ada notes dari saya. Yaitu tugas pertama itu melakukan perhitungan SNR before denoising dan SNR setelah denoising untuk menentukan IMF mana atau start IMF mana yang baik sampai tendernya itu paling bagus. IMF itu intrinsic function ya nantilah. Selain SNR nanti kita juga bakal pakai root mean square antara denoise dengan ground truth. Oke, jadi di sini eh, denoising yang dimaksud itu EMD, yaitu empirical mode decomposition. Intinya dari codingan yang kemarin ada di pertemuan ini itu akan diolah, bukan diolah, diedit-edit lagi biar bakal nemu ini SNR setelah denoising sebelum sama RMS. Untuk ini hasil kerja saya. Jadi kita akan live coding di sini. Ya sekarang sih. Oke, langsung saja sama import library. Setelah saya lihat lagi, library yang digunakan itu sebenarnya tidak banyak, cuma NumPy, lalu Plotly, dan yang paling penting EMD. Oke. Yang kandas lalu sedikit learn itu tidak ada di codingannya, saya lihat. Jadi untuk ini saya efisiensikan library pakai 3. Setelah library, kita akan define function. Function yang pertama, di sini SNR. Saja karena kita butuh define SNR, berarti ya akan mendefinisikan perhitungan SNR. SNR karena sudah ada di pertemuan sebelumnya, banyak banget. Kita akan langsung saja. Hampir lupa. Jadi intinya SNR itu di sini inputannya itu sinyal sama noise. Sinyalnya akan dikuadratkan, noise akan dikuadratkan. Lalu untuk menghitung SNR-nya 10 dikali nplog nplog log natural dari power signal dibagi power noise. Nah itu ini akan uh, create define fungsi create SP sinyal. Di sini saya akan tulis define function, soalnya ini bisa diganti-ganti. SP sinyal ideals. Sebelum lanjut, di sini tuh ada papernya dari Sungkono dan juga Pak Dodi Sawarnana. Nah, di sini tuh ide ideal yang akan digunakan pertama ini tuh kalau ada 2, kalau ada 3 lagi itu eh, dari Pak Dharma dan saya nggak
nggak bisa cari itu dari mana. Ya, ya ini ya satu sama dua, tiga lagi itu dapat Dharma. Nanti akan copy paste atau enggak gitu ya diabaikan aja nggak apa. Dari sini inputannya itu A, lalu setelah itu B, setelah itu eh, H, tapi hanya dulu Z, di situ theta, I, dan like, dan juga yaitu sendiri. Oke, dari K dulu, K itu untuk polaritas, apa, berapa besar polaritasnya itu. Eh, Kalau D itu titik 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 tengahnya bodi ideal kita di profile Z, profile X, Z itu kedalaman titik tengahnya, eh, kedalaman ya titik tengahnya, theta itu theta itu eh, theta itu ah, theta itu adalah sudut di mana polarisasinya itu dari titik tengah titik tengah awal atau 0,0 ke titik tengah bodi ideal. Gitu eh, faktor geometri. Nah, untuk faktor geometrinya itu 1,5 buat sphere atau bola, untuk silinder vertikal itu horizontal itu 1, silinder vertikal itu 0,5. Ada di sini. Sphere, silinder, infinite vertical silinder. Lalu select itu nanti pada rumus-rumus fungsi ini itu ada tiga bodi ideal yang seperti saya bilang tadi. Yang nanti bodi idealnya itu kita pilih berdasarkan select ini. Nah, ada tiga, jadi select itu satu, dua, tiga. Maka nanti eh, fungsi itu if select satu kata mana gitu. Tapi nanti di sini ada sesuatunya. Jadi itu nah, X itu buat eh, eh, apa ya, tempat kita akuisisinya, bukan akuisisi, data-datanya. Nanti bakal ada start X-nya, end X-nya, sama interval X-nya. Oke, jadi dari sini kita akan define dulu, define. Terus dulu tentang gerak. Gerak itu radiannya dari theta. Jadi mengubah input tetanya menjadi radian. Di situ eh, banyak data. Di situ V. Udah. Yang data itu banyak datanya. Kita akan menulis panjang dari V. Ini akan menjadi wadah awal belum dimasukkan rumus-rumus yang ada di persamaan satu 2 3. Untuk rumus pertama, kita sambil melihat.
Oke, jadi V sama dengan ini. Kemarin tuh langsung bikin aja numerator sama denominator. V sama dengan K kali numerator bagi denominator. Oh, silakan sama yang bawah. Harusnya aman, nggak apa? Min T X min D kali plus dari derajat. Nah, itu Z dari sin. Ya, ya, untuk denominator. Oke, X min D kuadrat plus A kuadrat. Oke, X min D kuadrat ditambah D kuadrat untuk bagi itu tambah. Oke, udah. Ini keluar pertama. Terus kalau selectnya itu dua rumus yang ini. Jadi rumus yang ini, yang satu ini itu buat R, terus horizontal cylinder di sini juga, ya lalu sama vertical cylinder. Nah, yang ini itu buat incline sheet. Ya, lanjut. Nah, ini yang dimaksud numerator denominator. Numerator oh, belum itu dibanding dibanding dulu. Tadi D, X, E, X, A, X, A, X, B. X min D. Sini tadi A kali, was kalau nggak salah. Ini kali in. N ya. Sin D. Itu numeratornya.
tadi e log s10 kan ya 10 n log 10 dari numerator dan denominator. Oke, numerator x d x a kuadrat tambah z min x b kuadrat. X d min x a kuadrat min x a kuadrat tambah z min x b kuadrat min x b tambah tambah oh minus minus tambah tambah. Nah, w a z b w a z b. Oke, nah ini eh itu terus ini mana? Line ini terus sorry, bentar. Ini yang saya maksud. Ini aja. Ini tugas saya kemarin. Salah. Ini satu atau dua. Soalnya buat persamaan yang punyanya Pak Dharma itu saya tidak tidak dapat referensinya. Jadi kita gini aja. Kita kasih gini. Terus kan return P. Return P. Hmm. Good. A, D, Z, theta, B, select X. Mm-mm. Oke, oke, oke. Jadi V-nya ikut X. Dan datanya ikut line X. Ya udah. Sekarang tuh waktunya noise. Nah, buat noise, kan tadi define function sp-nya pakai citasi, pakai referensi ini. Buat noise itu saya cari-cari nggak dapat dan akhirnya menggunakan langsung dari sini itu saya bikin satu-satu rumusnya. Jadi kita referensinya ini. Oke, oke. Kita akan mendefine third noise. Dimana di sini akan ada X, inputnya ada clean signal, lalu ada noise
percentage. Nah, ini persentase noise-nya. Nanti masukkan persentasenya pun nggak dalam bentuk noise, kok bentuk noise, bentuk persentase, cuman angka 10 gitu. Jadi kalau masukin 10, nanti persentase 10. Oke, ini persentase dulu. Sinyal amplitude, noise amplitude. Nah, maksudnya apa? Jadi kita akan menyesuaikan noise amplitude sama sinyal amplitude itu sendiri. Karena dia itu adalah amplitude itu NP max, NP max, max dari sinyal itu, di sini maksudnya dari sinyal dikurangi min dari sinyal itu. Oke, jadi kalau misal sinyalnya maksimal 50, minnya min 50, dimana hal itu normal di SP, minnya min 200 deh. Nanti sinyalnya berarti 250. Nah, noise amplitude-nya kita akan bikin sinyal am dikali noise percentage 100. Nah, jadi 100-nya udah ada di sini. Jadi di bagian sini itu udah angka biasa. Lalu yang agak beda dari codingan kemarin, saya akan membuat sheet-nya itu sama. Kemarin tidak disetting sheet-nya, bisa setting biar sama terus, biar reproducible. Oke, ini kita akan bikin 3 noise sesuai kemarin. Ini ada 1, 2, 3. Ini adalah sinyal global, regional, ini sinyal lokal, sinyal lokal, noise lokal, noise global, ini noise Gaussian atau noise sinyal, noise alat regional, lokal, hmm, instrumen. Di situ kita akan balikkan bagian noise sinyal. Nah, inputnya clean sinyal, nanti outputnya noise sinyal. Eh, regional, lokal, instrumen. Ini outputnya regional, lokal, sama instrumen. Regional itu rumusnya ini kita akan bikin. Ini tuh bisa dibilang ini M itu slope. Jadi nanti eh, regionalnya itu noise-nya bakal input awal sebagai slope gitu. Kayak gitu. Jadi slope dengan NP
Random uniform apa random normal? Random uniform dari 0 min 0,5 0,5 dikali anoise. Jadi anoise itu noise M, amplitude noise-nya ya kan, dibagi NP max dari X dengan NP min dari X. Udah. Nah, habis dapat slope-nya, tinggal dikasih 1, 2, nah, ya benar tadi. Itu regionalnya adalah slope kali X. Jadi regional itu rumusnya regional slope tadi kali X. Ini dari eh, random uniform. Random uniform itu dari min 0,5 sampai 0,5 itu randomnya acak. Acaknya itu maksudnya ya literally random. Oke, lokal rumusnya ini. Nah, tapi di sini banyak input. Ada L, ada X, ada fase. For ini kayaknya saya lupa deh. Hmm, saya kayaknya lupa. Jadi langsung aja lah ya. Kalau kebersihan saya ingat dia. Oke, oh judulnya sudah ya aja ini. Oke, jadi buat lokal ini pertama dibuat NV0 slide wadah dulu. Nah, habis itu 6 local sources itu kan ada 5 variasi source lokal. Kayak misal ada 5 variasi persamaan gitu loh. Nah, habis itu for for ini in range ini jadi bakal lima-limanya itu random. Ya juga ya kalau random apa taksit. Nah, nggak apalah ganti-ganti. Eh ini L randomnya itu dari 1 sampai 3 uniform jadi random beneran. Fase random dari 0 sampai 2pi fasenya itu random. Lalu lokalnya itu sendiri akan random akan sama dengan jadi akan sama dengan ini dulu terus plus terus plus terus plus itulah. Nah, habis itu kita samaannya lokal sama dengan local noise. Nih, yang persamaan yang ada di sini. Ini persamaan yang ada. Oh, nih. Ini n lokal, bikin max lokal kali 0,4 noise. Buat instrumen, itu adalah ya, itu adalah eh, random apa tadi? NP random normal. Terus ini, sih.
Keadaan normal dari insya Allah tidak akan akan error. Di sini kita kan buat buat parameternya ini SP. Di parameter pertama di sini butuh X, ya kan? X di situ di sini butuh semuanya ini, ya butuh semuanya. Nah, kita akan em, input input aja tadi ya. Nah, masukin ini dulu. Ini kemarin tuh di arrange dari 3000 sampai 3000 dengan interval 20. Nanti kalau mau nyoba, kita akan coba. Hanya kemarin main 200, habis itu ada D, itu titik tengahnya. Wah, ini tugasnya udah bikin. Oh, W-shape tugas 2, oke. Oke, kita masih belum W-shape. D-nya 1000 deh kemarin kayak. Eh, lalu ada D, habis itu kayak A, hanya apa namanya? Dulu aja. Enggak usah nanti kita kerjain. Q-nya masuk. Q-nya 5. Bentar. 0,5 vertical cylinder. Oke. Ya. Kita mau menggambarkan rekahan fluida di gunung api. Oke. Jadi V-nya adalah sintetik P dari K, D, terus theta, terus I, oh ada Z men, Z, Z-nya S, eh, lamanya 200, terus Z, kita Z dulu, Z, A, select pertama, habis itu X, hmm,
If you meant. Oh my god. Kita akan bikin noise. Noise-nya persentase. Persentasenya adalah 10 dulu. Habis itu kita bakal bikin P noisy dengan komponen repeater noise. Print, kalau ada noise, persentasenya P. Ya udah, itu SNR dulu. Compute SNR. Eh, SNR noisy dengan sinyal noise. Oh, noise-nya belum definisikan. Oke, karena di situ ada clean sinyal, di situ ada noise, noisy. Jadi noise-nya itu adalah P noisy kurangi P persen R. Noisy. Oke, kalau hari ini kan persen R-nya 13,84. Oke, kalau misal nggak di random sheet, misal ini dihilangin, maka akan ganti-ganti. Karena itu buat kali ini kita akan merandom sheet-kan dia. Eh, my god, kepencet. Oh, aman. Oke, setelah itu kita akan random sheet dulu biar dia sama terus. Begitu kita plot, VLT plot, VLT plot, VLT figure, VLT plot, kedua, VLT, ya kan, VLT, VLT X label, VLT legend, VLT layout, with C, not overnight.
Terus N ini karena ini gunung jadi meter. Dok, anomaly. Oke. Oh, em, terus, bantu sama oh simulated signal. Oke, signal with ground truth ini. Plotnya yang pertama adalah X dengan V, pakai warna merah dengan label adalah ground truth. Yang kedua ada X dengan V noisy. Di sini pakai warna nah, betul noisy. Oh iya, sekalian nunjukin SNR, basis sinyal, eh basis sinyal dengan S-nya itu ada persentasenya N, NR, NN, dengan NR, versi desibel. Oh, build the figure, look, size lebarnya 14, maybe 14,8. Oke, udah kelihatan titik tengahnya di 1000 buat silindernya. Habis itu apa ya? Petanya 75 berarti ini ya gitulah. eh Anomali 200 amplitudenya. Oke, 200. Ya wis, lanjut. Kita akan meng-IMD-kan beliau. IMD, IMD sama dengan IMD. Ini saya nggak tahu. Lalu habis itu kita akan IMV. IMV, eh, dan X. Oke,
Ada menghitung jumlah IMF. Intrinsic mode function-nya itu pecahan-pecahan komposisinya. Jumlah IMF, jumlah IMF. Inggrisnya ya. IMF count. Jadi itu adalah IMF shape. IMF shape 5300. Berarti 0, shape-nya yang 0. Oke, kita tunjukkan. Oke, jadi buat IMF-nya, nah IMF itu ya pecah-pecahannya, nanti yang tidak termasuk IMF atau tidak termasuk ke proses lokalisasi maksimal-maksimalan ada di sini, itu akan dianggap residu. Oke, sekarang masuk ke menghitung SNR-nya. Kayak kita pause dulu deh. Lagi dengan saya, kita akan melakukan eh, evaluasi model, bukan model ini, evaluasi denoising via NR and RMS. Oke, pertama kita akan butuh satu importan, yaitu import pandas SPD. Karena kita akan membuat data frame. Oke, lanjut. Tadi udah kelihatan kan? Oh shit, SNR noisy F. Duh, dikali. 50%. Minus SNR-nya awalnya minus. SNR-nya minus. Kita coba terus dulu. F SNR belum noising, yaitu SNR noisy. Oke. Terus, nah, kita akan menghitung SNR dan juga RMSE
per, per start EMF. Oke. Eh, Pertama, kita akan membuat ya results. Ini resultsnya kita akan pakai buat for start EMF in range n fi. Oke. Oke. Jadi kita akan melakukan pengulangan dari IMF 1 sampai 5 atau 1 sampai residu dan menghitung menghitung SNR-nya kalau direkonstruksi dari asal dari 1, dari 2, dari 3, dari 4 dan seterusnya. Nah, pertama kita akan merekonstruksi nah, ini rekonstruksi itu adalah sum dari IMF S eh, 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 ini code record-nya di awal-awal bakal memasukkan EMF, start EMF-nya 0, 0 apa 1 ya? Yang pertama lah. Nah, di situ kita akan menghitung errornya. Kenapa nggak langsung RMSE? Karena buat menghitung SNR-nya kita perlu error. Jadi bakal perlu error dulu. Yaitu selisih antara reconstructed sama eh, reconstructed sama sinyal asli. Berarti V. Nah, habis itu kita hitung RMSE. RMS, RMS. Ya, error RMSE berarti benar. RMSE itu NV NV kuadrat NV square root NV square root dari error yang dikuadratkan. Oke, hitung SNR SNR dari sinyal sama yang dianggap noise error. Oke, yang saya udah, SNR udah. Habis itu kita bikin result ya. Itu awalnya itu start EMF. Itu ada 3 kolom. Pertama start RMF, EMF, lalu SNR, dan R recon lalu di situ 3 RMSE.
Terus sekuritas. Baik. Tapi saya mengimport data frame. Mengimport index. Nah, ini kita bakal input results-nya dengan kolom yang pertama itu dari kiri, start F, itu SNR, U, RMSE. Jadi tadi masalahnya ada di sini guys, kurang npmin, kurang jadi agak lebih bagus. Soalnya tadi kan kalau nggak di npmin, semua hasilnya muncul. Nah, di sini kita bisa melihat kalau data paling bagus itu kalau start IMF dari IMF 3 karena SNR-nya itu paling tinggi dan juga RMSE-nya itu paling rendah. Nah, di sini juga dibuktikan kalau RMSE sama SNR itu konsisten. Jadi kalau RMSE paling bagus itu paling kecil dan SNR paling bagus paling besar. Jadi kalau kita milih, misalnya milih otomatis gitu nanti, SNR-nya paling besar atau RMSE paling kecil tuh bakal pengaruh terusnya. Oke, sekarang kita akan eh, buat eh, memilih rekonstruksi atau dekomposisi yang paling bagus. Nah, tadi kan sama aja base SNR indeks sama base RMSE indeks. Sebenarnya sama aja, nanti kita tinggal milih salah satu. Jadi kita tinggal ambil dari DF result, tuh ambil yang bagian judulnya, ini adalah SNR di construct. Nah, kita ngambilnya adalah ID max. Baliknya, RMSE, ambil ID min, nanti buat kita
pengulangan saat plot. Pengulangan saat plot. Saat, saat mau ngeplot yang eh, yang ini loh. Ini. Oke, lanjut. VF result. X. Jadi X, X. Good. Oh, betul. IMB. Eh, IMB lengkap. Kalau kita kan eh, meng-define figure sama aksesnya, kita bikin subplots. Itu adalah yang kiri itu baris, yang kanan adalah kolom. Jadi barisnya kita akan bikin menyesuaikan NMV ditambah 2. Karena kita akan menambahkan ini yang awal ini sama nanti yang rekonstruksi. Oke, satu kolom dengan fixed size adalah fixed size-nya lebarnya 16. Oke, biar bisa 16. Nah, akan menyesuaikan kali V kalian V plus 2. Ini lebarnya 16. Oke, tingginya 2 kali NMV. NMV-nya ada berapa kali? Ada 3. Nah, kita akan share X. Ya. Nanti buat plotnya itu gabung-gabung dan X-nya itu bakal di paling bawah. Atau apa namanya? Label X-nya. Plot belum noising. Setelah ini. Tinggal nambahin sih. Ngikut nih. Oke. Oh, nggak usah nanti aja. Nanti ini skip dulu aja. Legend
layout bisa juga sih ada di sana. Oke, ini kita plot mf in range. Kemarin aja lah. Ngeditnya nanti di sininya. Total name residual if. Oke. Kalau i-nya sudah sama dengan jumlah mf-nya, itu dikurangi satu. Nggak tahu dah. Intinya nanti kalau yang paling terakhir dinamain residual. Intinya samain di sini kita akan define lagi start ns. Kita bebas nanti ngambil yang SNR apa RMSE. Kita ambil SNR aja. Ya kita ambil SNR. Pakai df result yang bagian S R SNR index ya. Baik. Yang F. Eh, apa? Strum dari yang fs start satu. Oke, kenapa base start main satu? Karena di sini itu masih berapa ya? Nanti lah. Ini apa ya? Jadi ini kenapa main satu? Pertama ada kesalahan dari sini dulu. Eh,
Nah, di sini tuh ada kesalahan absen HTML1. HTML1, RIMF, HTML. Gimana? Hmm, oke, agak cepat. Buat SNR yang best reconstruction, sama dengan rumus komplit SNR. Oke, ini adalah terakhir, minimizing, seterusnya min 1. Min 1 itu intinya paling akhir. Not sama reconstruct. Oke, finalisasi con reconstruct. Oke, terus SNR ini nggak usah invasi error, tapi kita masukin MSE. MSE
Teks label tidak usah pakai coba 10%. Jangan lupa. A, C, C, final, F, bagian lima. Jadi untuk interpretasinya, ini data awalnya dengan ground truth, dia pakai saya kasih noise 50%, SNR-nya dapat negatif 0,13 desibel. Setelah di dekomposisi, dia mendapatkan ada 6 komponen IMF dengan satunya itu residual. Nah, setelah dicari reconstruction menggunakan RMC dan juga SNR, dapatkan itu paling cocok ada di start IMF kelima dengan SNR berikut dan RMC berikut. Setelah direkonstruksi, ternyata dia bentar, warnanya saya kasih warna biru aja. Nah, yang paling mendekati itu yang start IMF kelima, jadi sangat low frekuensi dengan RMSE-nya 19,71 dengan SNR 11,64 sama dengan yang ada di tabel berikut. Nah, itu kiranya cukup untuk gas yang pertama atau 6,1. Tugas 6,2 akan saya lanjutkan nanti.